Baik, perkenalkan nama saya Patricia Palia, saya dari kelas PKK 1 semester 6 dengan NIM 22101048. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah dari Sejarah Gereja Dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Arianisme dan apa itu Nestorianisme. Pertama-tama saya akan menjelaskan Arianisme. Jadi, Arianisme adalah suatu aliran teologi Kristen awal yang berkembang pada abad keempat, yang menimbulkan kontroversi besar dalam sejarah gereja Kristen. Ajaran ini dinamai dari nama Arius, seorang presbiter iman dari Alexandria, Mesir. Tokoh utama pelopor ajaran ini yaitu Arius, sekitar 256 Masehi sampai 336 Masehi. Ia adalah seorang imam dari gereja di Alexandria yang memiliki pengaruh cukup besar pada masa itu, terutama karena kepiawaiannya dalam berteologi dan menyampaikan khotbah. Jadi ajaran Arianisme yaitu berpusat pada penolakan terhadap keilahian penuh Yesus Kristus. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus tidak sepenuhnya Allah. Ia diciptakan oleh Allah Bapa dan karena itu berbeda secara esensi dari Sang Bapa. Nah, ia juga mengatakan bahwa ada suatu waktu ketika anak itu tidak ada, yang artinya Yesus bukan kekal seperti Bapa. Yesus adalah makhluk tertinggi dan pertama yang diciptakan oleh Allah, tetapi tetap bukan Allah sejati. Di sini juga Arius mengajarkan tentang ajaran ini bertentangan dengan ajaran ortodoks gereja, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal, sehakikat dengan Bapa, dan ia adalah Allah sejati dan manusia sejati, bagian dari Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi gereja menolak Arianisme karena merusak doktrin dasar kekristenan, yaitu Tritunggal Maha Kudus, yang dimana Arianisme menghancurkan kesatuan ilahi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut Arius, Yesus itu seperti anak sulung dari seluruh ciptaan yang lebih tinggi dari manusia, tapi tetap bukan Tuhan itu sendiri. Ajaran ini dianggap sesat oleh gereja. Konsili Nikea tahun 325 menetapkan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, bukan makhluk ciptaan. Kaisar Konstantinus mengadakan Konsili Nikea I pada tahun 325 Masehi. Dalam konsili tersebut terdapat Arianisme secara resmi dinyatakan sebagai bidat atau ajaran sesat. Konsili menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Disusunlah Syahadat Nikea yang mempertegaskan keilahian Kristus sebagai bagian dari Tritunggal. Jadi Arianisme menyatakan Yesus bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Yang kedua yaitu Nestorianisme, ajaran yang berasal dari Nestorius atau uskup Konstantinopel sekitar abad ke-5. Nestorius mengatakan bahwa Yesus Kristus terdiri dari dua pribadi yang terpisah, yaitu satu pribadi ilahi yaitu Tuhan dan satu pribadi manusia. Nestorianisme adalah ajaran teologis dalam kekristenan awal yang dianggap bidat atau heresi oleh gereja karena menyangkut pemahaman yang salah mengenai pribadi Kristus. Ajaran ini berkembang pada abad ke-5 Masehi, yang dimana tokoh pelopornya adalah Nestorius yang menjabat sebagai Patriarki Konstantinopel pada tahun 428 Masehi. Nestorius adalah seorang teolog asal Antioquia yang sangat berpengaruh dalam masa awal gereja Bizantium. Ajaran Nestorisme yaitu Nestorius menolak penggunaan gelar Theotokos yang berarti Bunda Allah atau pengandung Allah bagi Maria, ibu Yesus. Menurut Nestorius, Yesus Kristus memiliki dua pribadi yang terpisah, yang dimana sudah dijelaskan yaitu satu pribadi ilahi dan satu pribadi manusia. Karena itu, Maria hanya melahirkan pribadi manusia dari Kristus, bukan pribadi ilahi. Maka ia lebih menggelar Christotokos, yaitu Bunda Kristus, untuk Maria bukan Theotokos, yaitu tentang Bunda Allah. Ajarannya tersebut menyeratkan bahwa Allah tidak benar-benar menjadi manusia secara utuh.
karena sifat ilahi dan sifat manusia dalam Kristus dianggap berjalan terpisah, bukan bersatu dalam satu pribadi. Nah, dengan kata lain, Nestorianisme yaitu memisahkan dua kodrat antara ilahi dan manusia. Kristus secara ekstrim, seolah-olah Kristus adalah dua pribadi yang berjalan berdampingan. Penolakan gereja terhadap Nestorianisme yaitu gereja menolak Nestorianisme karena menyebabkan pemisahan dalam pribadi Yesus Kristus. Padahal gereja mengajarkan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu ilahi dan manusia, yang tidak bercampur namun juga tidak terpisah, atau disebut union hypostatic. Menyangkal gelar Theotokos merusak doktrin inkarnasi karena menolak bahwa Allah sungguh-sungguh lahir sebagai manusia, menyimpang dari ajaran yang dirumuskan dalam kitab suci dan tradisi. Nah, tanggapan gereja menurut tanggapan gereja yaitu tentang konsili Efesus pada tahun 431 Masehi, yaitu menyatakan bahwa ajaran Nestorius sebagai bidat dan menegaskan bahwa Maria adalah Theotokos karena ia mengandung dan melahirkan pribadi ilahi yang ada dalam Yesus Kristus, dan yang menyatakan bahwa dalam pribadi Yesus Kristus terdapat dua kodrat, ilahi dan manusia, yang bersatu secara hipostatik dalam satu pribadi. Dari dampak Nestorianisme itu terdapat bagaimana cara meningkatkan pemahaman umat akan inkarnasi, yaitu Allah sungguh menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, dan bagaimana memperkuat kepercayaan bahwa keselamatan hanya mungkin jika Kristus adalah Allah yang sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai Arianisme dan Nestorianisme. Semoga dengan pemahaman dan penjelasan yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.